Halo dan selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget nih dari Anda. Kalau dengar nama Matsue, biasanya langsung kebayang kota kastil yang di Shimane itu kan? Iya, yang ada kastil megahnya itu ya. Nah, tapi bukan itu. Kita justru mau ajak Anda menyelami Matsue yang lain. Ini sebuah kawasan di Edogawa, Tokyo. Tempat yang mungkin ya jarang kedengeran tapi ternyata nyimpen banyak cerita. Betul sekali. Penting nih buat misahin keduanya. Matsue yang di Shimane itu kan ikon sejarah ya, kastil abad ke-17, harta nasional pula. Nah, kalau Matsue di Edogawa, Tokyo ini, ceritanya beda banget. Lebih terkait sama perkembangan Tokyo modern, Oke. dan lahirnya juga dari proses administrasi yang bisa dibilang unik. Namanya aja yang sama, kisahnya jauh beda. Jadi, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar lapisan sejarahnya gitu ya. Mencari pesona tersembunyi Matsue di Edogawa ini, pakai sumber-sumber dari Anda. Ada catatan sejarah lokal, terus data transportasi zaman dulu, cerita rakyat dari kuil-kuil tua juga ada. Sampai kesaksian dampak perang dan kisah lagu daerah yang hampir hilang. Lengkap pokoknya. Ya, kita pengen tahu apa sih yang bikin area ini spesial. Tepat. Tujuannya biar Anda bisa dapat gambaran gimana area ini terbentuk, cerita-cerita seru di baliknya apa aja, terus tempat mana aja yang punya nilai sejarah atau keunikan yang mungkin sering kelewat gitu. Kayak peta harta karun sejarah lokal ya. Nah, bisa dibilang gitu. Sumbernya juga macam-macam ya. Ada dokumen pembentukan wilayah pas modernisasi Jepang, info soal tram sama bus troli pertama di Tokyo. Bus troli pertama. Iya. Terus, legenda bintang jatuh, kisah heroik penyelamatan dokumen pas perang, wah, sampai misteri lagu yang diciptain seniman legendaris. Keragaman sumber ini bagus sih, jadi kita bisa lihat Matsue dari banyak sisi. Kebijakan pemerintahnya gimana, kehidupan warga dulu kayak apa, sampai ke akar kepercayaan dan cerita turun-temurunnya. Pokoknya siap-siap ya, kita bakal ungkap asal nama Matsue yang ternyata nggak kuno-kuno amat, terus kita lacak jalan lama lewat batu penunjuk arah yang sekarang malah ada di dalam perpus. Di dalam perpustakaan, unik tuh. Iya kan? Terus dengerin legenda kosmik di kuil tua, lihat bukti ketahanan pas zaman perang, dan cari jejak melodi yang hilang. Oke, kita mulai ada ya penelusurannya? Mari. Oke, kita mulai dari nama Matsue dulu nih. Yang menarik, nama ini tuh ternyata bukan dari zaman samurai atau nama geografis gitu ya. Tapi hasil gabungan wilayah administratif. Betul, tepatnya di era Meiji 22, itu tahun 1889. Pas Jepang lagi gencar-gencarnya nata ulang pemerintahan. Meiji 22, 18899, oke. Nah, prosesnya ini nunjukin gimana identitas lokal itu bisa dirancang. Jadi nama Matsue itu gabungan. Kayak semacam akronim lah ya. Matsunya diambil dari desa Komatsugawa. Komatsugawa? Iya. Terus E-nya dari desa Nishi Ichinoe. Jadi, Matsue. Wilayahnya itu nyakup sebagian Nishi Ichinoe, Higashi Komatsugawa, sama Nishi Komatsugawa. Wah, jadi bukan karena banyak pohon pinus Matsu dekat sungai gitu ya, tapi lebih ke kompromi administrasi aja. Persis. Ini insight menarik sih, gimana nama tempat bisa direkayasa, nggak selalu tumbuh alami. Dan statusnya pernah naik jadi kota Matsue atau Matsue Machi ya. Itu di Taisho 15, sekitar 1926. Kayaknya periode penting tuh buat membentuk rasa kekotaan. Tentu, jadi Machi atau kota kecil itu kan ada otonomi dan kebanggaan sendiri ya. Tapi, status ini cuma sebentar ternyata. Oh ya, Ya, di Showa 7, itu 1932, ada reorganisasi besar di Tokyo. Kota Matsue ini dilebur bareng wilayah lain jadi distrik baru, yang lebih gede, yaitu distrik Edogawa yang kita kenal sekarang. nah ini nih ada bagian yang hampir aja mengubah sejarah nama distriknya. Sumber kita bilang ada usulan serius supaya distrik baru ini namanya Distrik Matsue. Matsueku. Wah, Alasannya kantor pusat distrik atau Kuyakusho-nya itu rencananya mau dibangun di wilayah bekas kota Matsue. Coba bayangin kalau namanya jadi distrik Matsue, mungkin peta mental kita soal Tokyo agak beda ya hari ini. bener banget. Itu momen what if yang seru ya. Tapi, ya gitu, usulannya ditolak. Kenapa ditolak? Alasannya cukup pragmatis sih. Nama Matsue dianggap kurang terkenal dibanding nama sungai besar Edogawa yang ngalir di sepanjang distrik baru itu. Jadi ya ujung-ujungnya nama Edogawaku yang dipilih. Nama Matsue turun pangkat lagi jadi nama area aja di dalam Edogawa.
Tapi jejak fisik dari masa kota Matsue itu masih ada loh. Buat Anda yang tertarik napak tilas sejarahnya, lokasi bekas balai kota Matsue atau Matsue Machi Yakuba-Ato itu sekarang jadi Matsue Kumin Plaza dan Perpustakaan Matsue. Oh, di situ ya tempatnya sekarang? Iya, di Matsue 2 Chome, nomor 1110. Jadi kalau Anda mampir ke plaza atau perpustakaannya, itu bisa jadi cara unik buat nyentuh langsung sejarah kota kecil yang pernah ada itu. Titik awal yang bagus buat eksplorasi. Menarik. Dari bekas pusat pemerintahan kota kecil itu, coba kita mundur lagi ya lebih jauh ke masa lalu. Kita telusuri jejak jalan-jalan kuno yang dulu jadi urat nadi di area ini. Oke. Nah, dari sumber kita, ada 2 jalan kuno yang menonjol nih. Jalan Gyotoku atau Gyotokudo, sama Jalan Kawahara atau Kawahara-do. Jalan Gyotoku ini penting banget zaman dulu. Fungsinya apa aja tuh? Macem-macem. Buat peziarah ke kuil Naritasan Shinshoji di Chiba, itu kan terkenal banget ya. Terus juga jalur vital buat ngangkut garam dari Gyotoku ke pusat kekuasaan di Kastil Edo. Lebarnya aja disebut sampai 3,2 meter. Cukup gede lah buat ukuran jalan zaman itu. Wah, signifikan ya. Kalau Jalan Kawahara? Nah, kalau Jalan Kawahara, sesuai namanya ya, Kawahara kan artinya tepi sungai, ini akses ke titik-titik penyeberangan sungai atau watashi. Dulu kan transportasi air dominan banget ya, jalan ini penting buat hubungin pemukiman sama jalur dagang di sungai. Dan ini yang seru, ada bukti fisiknya. Ada batu penunjuk arah Jalan Kawahara Nishi Ichinoe. Batu ini dibikin tahun Bunkyo II, itu 1862. Udah deket akhir zaman Keshogunan Tokugawa. 1862. Tua banget ya batunya ya. Iya, dan yang bikin makin menarik, lokasinya sekarang batu penunjuk arah bersejarah ini udah nggak di pinggir jalan lagi, tapi disimpan di dalam perpustakaan Matsue tadi. Hah, di dalam perpustakaan? Bareng sama bekas balai kota itu? Betul. Jadi di tempat yang sama, Anda bisa lihat artefak dari era yang lebih tua lagi. Di batunya itu ada ukiran jelas Shi Yori Kawara, Kore Yori Kawara. Artinya ya dari sini ke tepi sungai atau ke penyeberangan. Wow, artefak dari 1862 ada di perpustakaan modern. Padahal lokasi aslinya dulu di persimpangan Jalan Gyotoku yang sekarang jadi Jalan Matsue Dori itu. Ini bukti nyata banget ya betapa vitalnya akses ke sungai dulu. Dan menemukannya di dalam ruangan, terlindung, gitu jadi kontras yang menarik antara masa lalu dan kini. Ini jelas hidden gem buat penggemar sejarah. Batu itu jadi saksi bisu kehidupan di tepi sungai zaman Edo ya. Keren sih nemunya di perpus. Kayak nemu lapisan sejarah di tempat tak terduga. Betul. Nah, selain jalan setapak sama perahu, Matsue juga pernah dilewatin transportasi yang lebih modern loh. Ada tram Joto, Joto Densha, jalur Edogawa. Itu buka tahun 1925, era Taisho 14. Rutenya dari Higashi Arakawa ke Imai lewat Matsue. Dan yang lebih unik lagi nih, ada bus troli Torori Basu. Ini sistem bus troli pertama di Tokyo. Serius? Bus troli pertama? Iya. Operasinya dari tahun 1952, Showa 27, sampai 1968, Showa 43. Rutenya lumayan jauh loh, dari Imai sampai ke Taman Ueno di pusat kota. Matsue jadi salah satu perhentian penting. Ada foto-foto lamanya di sumber kita, nunjukin bus troli ini lewat di jembatan Komatsugawa. Kebayang denyut kehidupannya dulu. Tram sama bus troli pertama di Tokyo lewat sini. Berarti Matsue dulunya area yang cukup ramai dan terhubung ya. Sumber kita malah nyebut pernah ada 4 bioskop loh di sini pas era Showa. Betul. Sejarah transportasi ini ngejelasin masa lalu Matsue sebagai pusat aktivitas. Tapi ironisnya nih, kayak digambarin salah satu sumber kita, setelah tram sama bus trolinya dihapus, terus jalur kereta modern kayak Toei Shinjuku Line dibangun, tapi stasiunnya nggak pas di jantung Matsue. Jadinya? Area ini malah jadi kayak daerah tanpa stasiun kereta, Tetsudo Fumochitai. Agak terisolir dari jalur kereta utama gitu. Dan mungkin justru karena keterpencilan ini ya yang ikut nyebentuk nuansa agak retro, kayak waktu jalannya lebih lambat, yang masih kerasa di beberapa sudut Matsue, khususnya di sekitar jalan perbelanjaan Matsue Dori. Bisa jadi, mungkin justru suasana ini yang dicari sama Anda yang pengen lihat sisi lain Tokyo yang lebih tenang dan otentik. Perubahan akses transportasi emang ngaruh banget ya ke karakter lingkungan.
Dari rame jadi lebih tenang, ada sentuhan nostalgia. Ini lapisan cerita lain dari Matsue. Nah, selain jejak transportasi, detak spiritual Matsue juga kuat nih di kuil-kuilnya. Sumber kita nyorot 2 kuil Shinto utama, kuil Hakusan sama kuil Aka-Inari, plus 1 kuil Buddha yang legendanya luar biasa, Zenyoji. Oke, kita bahas satu-satu. Kuil Hakusan dulu ya. Boleh. Kuil Hakusan ini ada di Matsue 4 Chome. Kuilnya udah ada dari era Sengoku loh, abad 15-16, zaman Perang Saudara di Jepang. Awalnya namanya Hakusan Gongen. Sengoku, tua banget. Iya. Yang menarik, kuil ini dibawa ke sini sama leluhur keluarga Yazaku sebagai bunrei. Semacam cabang spiritual gitu, dari kuil induknya yang terkenal banget, kuil Kagahakusan di Ishiwaka. Oh, jadi kayak transplantasi spiritual ya. Bawa dewa pelindung dari kampung halaman ke tanah baru. Tepat. Ini insight bagus tentang gimana budaya dan kepercayaan itu pindah dan berakar di tempat baru. Kuil ini terus direkonstruksi, ganti nama jadi Kuil Hakusan tahun 1871 pas era Meiji, dan bangunan yang sekarang ini dari tahun 1961, Showa 36. Oke. Terus yang kedua, kuil Aka-Inari di Matsue 1 Chome. Gimana ceritanya? Nah, kalau Aka-Inari ini tahun persis berdirinya nggak diketahui. Tapi jelas banget kuil itu nyatu sama komunitas lokal. Julukannya Inari Merah atau Aka-Inari itu dari banyaknya bendera merah persembahan Akai Hata, tanda kedekatan sama warga. Jadi pusat kepercayaan lokal yang tumbuh organik ya? Benar. Dan yang menarik, kuil ini pernah kegusur sebagian lahannya buat bangun jalan tol. Tapi bukannya hilang, kuilnya malah dipindahin sedikit, terus dibangun ulang tahun 1969, Showa 44. Wah, hebat juga ya. Ini nunjukin ketahanan dan adaptasi kepercayaan lokal di tengah modernisasi. Cerita soal resiliensi komunitas. Jadi, kedua kuil Shinto ini, Hakusan dan Aka-Inari, bisa jadi pilihan buat Anda yang cari suasana tenang sambil nyerap sejarah lokal ya. Jeda dari ramenya Tokyo. Betul. Sekarang kita ke kuil Buddha yang legendanya banyak banget. Kuil Zenyoji. Secara lokasi, ini sedikit di luar Matsue sih, di Higashi Komatsugawa 2511. Tapi legendanya nyambung banget sama Matsue, di sumber kita. Judulnya aja udah puitis, Hoshi Zumisang, Gunung Tempat Tinggal Bintang. Nah, ini dia nih bagian yang paling bikin penasaran. Legenda Hoshi Furinomatsu, pinus kejatuhan bintang. Gimana tuh ceritanya? Konon nih, di era Shogun Tokugawa Iemitsu, abad ke-17, pas biksu kepala kuil lagi bertapa, tiba-tiba ada bintang jatuh dari langit. Dan mendaratnya pas banget di pohon pinus gede di halaman kuil. Serius? Bintang jatuh kena pohon? Begitu legendanya, sisa bintangnya itu jadi relik suci namanya Hoshi Se Shari. Keren banget ceritanya. Pohon pinus aslinya masih ada. Sayangnya, pohon pinus asli yang legendaris itu udah mati tahun 1940, Showa 15. Tapi generasi keduanya ditanam lagi dan masih tumbuh di kuil sampai sekarang. Jadi Anda masih bisa lihat keturunan langsung dari pinus sakti itu. Wah, menarik. Masih ada legendanya lagi kan? Masih ada Kage Kono Ishi, batu penampakan dewa, sama kisah Tanuki membalas budi, Tanuki no Hoon. Jadi selain pinus bintang jatuh, ada batu tempat dewa muncul, terus ada cerita Tanuki baik hati juga. Wah, ini kuil beneran gudang cerita rakyat ya? Banget. Jadi intinya, kuil Zenyoji ini bukan cuma tempat ibadah biasa, tapi kayak panggung buat legenda-legenda lokal. Kalau Anda ke sana, lihat pinus generasi kedua, terus ngebayangin kisah-kisah ini, wah pengalaman wisata budayanya unik banget. Ini benar-benar salah satu daya tarik tersembunyi di area ini. Kita soal serangan udara Tokyo, Tokyo Daikushu, tanggal 10 Maret 1945. Iya, malam yang mengerikan itu. Area Komatsugawa dan Hirai yang deket banget sama Matsue disebut luluh lantak, Yakitsuku Sareta, sama bom api. Tapi di tengah kehancuran itu ada kisah ketahanan yang luar biasa ya. Fokusnya ke sebuah bangunan, gudang dokumen atau bunshoko di Taman Komatsugawa Sakura. Betul, gudang ini dibangun tahun 1924, bahannya beton. Ajaibnya, bangunan ini selamat dari api yang ngehangusin total kantor distrik Edogawa waktu itu. Bangunannya selamat, tapi isinya gimana? Panasnya pasti luar biasa kan di dalam?
Nah, itu dia. Sebagian besar dokumen ya hangus. Tapi disinilah aksi heroiknya. Ada 2 pegawai distrik, Shokwin, yang nekat mempertaruhkan nyawa buat nyelamatin dokumen paling vital, Koseki. Koseki itu buku catatan sipil ya? Iya, register keluarga. Penting banget buat administrasi kependudukan. Gimana cara mereka nyelamatinnya? Mereka masukin bundel-bundel koseki itu ke karung goni, asabukuro, karung kasar gitu, terus dikeluarin dari gudang yang udah panas banget dan disembunyiin di saluran air biar nggak kebakar. Luar biasa. Berkat mereka, catatan penting itu selamat. Dan kabarnya masih ada sampai sekarang. Wah, bangunan Bunshokonya sendiri masih ada di taman itu. Masih, Anda bisa lihat bekas jelaga hitam sama retakan di dindingnya, saksi bisu dahsyatnya perang. Dekat situ juga ada patung perdamaian penghubung generasi. Jadi kalau Anda ke sana bukan cuma lihat bangunan tua, tapi dapat perspektif sejarah yang nyentuh soal perjuangan dan harapan. Ini monumen ketahanan sih. Dari kisah heroik penyelamatan dokumen, kita pindah ke cerita soal sesuatu yang hilang nih, sebuah melodi. Ini kisah lagu kota Matsue, Matsue Choka. 1929, Showa 4, nggak lama setelah Matsue jadi kota kecil atau Machi di tahun 1926. Terus? Pemerintah kota Matsue waktu itu mesen khusus lagu ini ke 2 nama besar di dunia seni Jepang. Liriknya ditulis penyair Kitahara Hakushu, musiknya dikomposisi sama Yamada Kosaku. Wow, Hakushu sama Kosaku, maestro banget itu. Pasti bukan lagu sembarangan ya? Tujuannya apa sih bikin lagu kota segala? Tujuannya cukup strategis buat ngebangkitin rasa bangga sama persatuan, Kyushin Roku, di antara warga kota Matsue. Apalagi waktu itu udah ada omongan soal penggabungan ke Tokyo yang lebih besar. Oh, jadi kayak soft power gitu ya? Pakai seni buat kuatin identitas lokal hadapi perubahan administrasi. Bisa dibilang gitu. Insight menarik lagi. Gimana seni bisa jadi alat politik sosial? Upaya jaga identitas lewat seni. Tapi kan kita tahu ya, kota Matsue cuma bertahan 3 tahun setelah lagu itu dibuat. Terus gabung ke distrik Edogawa tahun 1932. Nasib lagunya gimana dong? Nah, inilah yang bikin jadi melodi yang terlupakan. Wasure Rareta Senritsu. Setelah kota Matsue bubar, ya lagunya pelan-pelan hilang dari ingatan kolektif. Udah nggak dinyanyiin, nggak diajarin lagi. Mungkin cuma kesimpen di arsip atau di ingatan segelintir orang tua aja. Jadi sebuah karya dari Hakushu dan Kosaku sekarang jadi kayak artefak budaya yang hilang ya. Penasaran banget gimana bunyinya, kayak misteri budaya yang nunggu dipecahin. Tepat, daya tariknya di sini bukan bendanya, tapi kisah tentang lagu itu sendiri. Tentang harapan, kebanggaan lokal, dan gimana perubahan zaman bisa ngubur karya seni. Bikin penasaran kan? Iya banget. Oke, kita udah keliling ke banyak sudut tersembunyi Matsue ya hari ini. Mulai dari nama rekayasa administratifnya, Batu penunjuk jalan kuno di perpus. legenda bintang jatuh di kuil Zenyoji, Gudang dokumen saksi perang. sampai misteri lagu kota yang hilang itu. Semua cerita ini nunjukin kalau Matsue di Edogawa ini punya kedalaman sejarah yang sering banget kelewat. Ini bukan Tokyo yang gemerlap atau hingar-bingar ya, tapi lapisan sejarah yang tenang di bawah permukaan kota modern. Cocok banget buat Anda yang punya jiwa penjelajah dan suka nemu kejutan di tempat-tempat tak terduga. Bener, ini bukti kalau tiap sudut kota, bahkan yang kelihatannya biasa aja atau jauh dari stasiun, itu nyimpen cerita uniknya sendiri. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Gimana ya sebuah nama tempat atau sejarah yang terlupakan kayak lagu kota tadi, atau bahkan legenda lokal, itu bisa ngebentuk cara kita mandang suatu lingkungan. Mungkin ketahanan warga Matsue dari nyelamatin Koseki sampai adaptasi kuilnya atau dampak perubahan transportasi ke karakter area itu bisa jadi cermin buat tempat lain ya. Betul. Coba deh perhatikan lingkungan sekitar Anda sendiri. Ada nggak sih cerita-cerita tersembunyi kayak gini? Peninggalan masa lalu atau legenda lokal yang nunggu buat ditemuin dan diceritain lagi? Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.